dan Pak Hamzah. Malam, malam Selamat malam, Mbak. Mbak Dwinta. Gimana kabarnya? Baik, 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 gitu kan baik. luar biasa. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Mas Eka dan Pak Hamzah atas waktunya malam ini bisa hadir di acara podcast kita dengan tema ChatGPT ancaman atau kemudahan bagi masa depan. Nah, em, kalau aku boleh tahu nih, Mas Eka sendiri pekerjaannya tuh sebenarnya di bidang apa sih, Mas Eka? Iya, eh kalau saya sekarang masih di HR Mbak. Jadi kebetulan saya HR, spesifiknya di Organization and People Development. Seperti itu. Wow, sounds good. Oke, kalau Pak Hamzah sendiri di bidang apa nih, Pak, pekerjaannya? Nah, kalau saya lebih kepada sales sejati, sales murni, karena memang pekerjaan saya itu selalu berkaitan dengan sales, marketing, maupun Hmm. eh, apa namanya, yang berkaitan dengan distribusi channel dalam perusahaan. Kita sebenarnya punya Wah, menarik kesamaan Pak banget. Hamzah. Ya, gimana itu, Mas Pak Eka? jualan produk atau jasa, saya jual perusahaan. Yes, Ya. setuju, Supaya pada mau masuk. Wah, setuju, setuju. luar biasa. Jadi luar biasa sekali ya narasumber kita di malam hari ini itu ada Mas Eka yang sekarang itu praktisi di bidang human capital dan ada Pak Hamzah di bidang sales. Nah, kalau boleh saya tahu nih Mas Eka dulu deh. Kalau dari Mas Eka sendiri nih ya, sebenarnya apa sih Mas sebenarnya di bidangnya Mas Eka, ChatGPT ini ancaman atau malah kemudahan nih sebenarnya dengan hadirnya ChatGPT kalau misalkan Mas Eka melihat dari kacamata bidangnya Mas Eka. Ya, sebenarnya menjawab ancaman atau kemudahan itu eh, nggak mudah lah ya, nggak mudah bisa langsung. Ini ancaman, ini kemudahan gitu ya. Tapi tergantung bagaimana pada akhirnya kita bisa memanfaatkan ChatGPT atau AI lah ya, gitu. Saya pribadi dan tim sekarang ini sedang berupaya memanfaatkan ini supaya ChatGPT ini bisa memberikan kemudahan. Dan benar, ada banyak banget kemudahan yang bisa kita dapatkan sebenarnya, khususnya di bidang saya di HR gitu. Gitu sih Mbak. Mulai dari gue bikin Oke, proposal gitu ya, atau kita ada hal-hal yang oh ini new things nih gitu ya. Daripada lama browsing gitu, tapi kita bisa tanya ChatGPT atau Bard kita juga gitu Mbak. wah berarti di kantor Mas Eka sendiri berarti dan tim sudah mulai menggunakan ya Iya. kemajuan teknologi AI ini ya. Oke, menarik menarik sekali. Kalau dari Pak Hamzah bagaimana Pak? Ya, kalau dari saya yang memang notabene ini kan saya generasi X ya, generasi Manjalita, menjelang usia 50 tahun ya. Tapi eh, ChatGPT atau AI ya khususnya memang sangat diperlukan di bidang sales ya. Karena kreativitas kita untuk apa membuat suatu sales yang bagus itu terkadang nggak hanya berdasarkan perjalanan pengalaman saja, tapi terkadang kita butuh ide ataupun masukan-masukan lain. Nah, itu makanya kita sangat perlu sekali. Bahkan di tim saya itu mereka sudah mulai memakai ChatGPT untuk mencari ide-ide sales yang bagus, ide-ide marketing yang bagus. Dan Hmm. kalau dibilang sebagai ancaman, ya terkadang ada ancaman yang notabene tidak terlalu melekat kepada salesnya sendiri seperti itu. Ini sangat menarik sih, karena kalau memang dibilang sales nggak perlu, tapi sales itu butuh suatu masukan ide-ide lain yang terkadang nggak didapat dari yang kita berdasarkan pengalaman itu gitu. Seperti itu, Mbak Dwinta. Wah, menarik banget Pak Hamzah. Nah, berarti kalau misalkan tanggapan nih dari dari Mas Eka dan Pak Hamzah, sebenarnya ChatGPT itu lebih banyak manfaatnya ya dibanding apa namanya?
ketidakmanfaatannya gitu ya. Nah, kalau misalkan nih, saya tertarik nih, kan Mas Eka itu di bidang human capital, berarti Mas Eka itu kan mengelola SDM ya. Nah, sebenarnya menurut Mas Eka, kira-kira ada nggak sih ancaman mungkin di kedepannya bahwa SDM itu sudah tidak diperlukan dengan adanya si Hmm. AI ini gitu. Nah, itu bagaimana kira-kira tanggapannya Mas Eka? Ya, jadi apakah SDA, ChatGPT atau AI ini akan mengancam gitu ya, mengancam karyawan gitu ya. Ada benernya, ada enggaknya, gitu ya. Karena sampai kapanpun teknologi itu secerdas apapun tidak akan pernah bisa menggantikan manusia dari sisi analisis, gitu ya. eh Tadi kalau kita bicara ngomongin ancaman AI gitu ya buat buat kita sendiri gitu ya. Sebenarnya AI masih punya titik lemah, mungkin saja karena AI itu kan dia juga belajar dari today gitu kan ya, dari apa prompt yang kita bikin dan informasi-informasi yang mereka terima gitu ya. Nah, tapi AI mungkin saja sejauh ini ya tidak bisa menempatkan pada konteks yang tepat, tidak bisa 100% menempatkan pada konteks yang tepat jawabannya gitu ya. Yang tahu konteksnya kan kita, manusianya gitu ya. Kita mau nanya apapun sama AI, yang akan mengadaptasinya kan kita gitu ya. Nah, peran kita di situ. Peran kita di situ. Kemampuan kita untuk tadi membuat promptnya, kemampuan kita untuk menganalisis hasil dari yang dihasilkan oleh ChatGPT atau AI itu sendiri gitu ya. AI tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Mungkin AI bisa menggantikan peran manusia untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berulang atau transaksional, chatbot dan seterusnya gitu ya. Tapi sisi humanisnya, sisi analisisnya itu tidak akan pernah bisa 100% digantikan oleh AI. Itu AI. sih. Oke. Nah, Ya, ini berarti saya sangat tertarik sekali nih, oke Mas. oke. Mas, Oke. ya, kenapa? Saya setuju. Kenapa AI itu tidak mungkin bisa menggantikan manusia? Karena dari sisi sales, apapun itu ceritanya, kalau kita di lapangan, yang ketemu adalah manusia ketemu dengan manusia untuk melakukan penjualan gitu. Ini salah satu memang apa namanya keterbatasan AI ataupun ChatGPT ini di lingkungan kerja yang memang notabene perlu berhadapan langsung dengan apa namanya salesnya ataupun penjualannya yang memang harus terjun langsung ke lapangan dan nggak mungkin digantikan dengan ChatGPT. Jadi itu salah satu keterbatasan ya, keterbatasan. Banyak yang lainnya yang keterbatasan lainnya yang memang kalau kita bisa lihat dari rangkuman, kalau kita ambil referensi dari Open AI tahun 2022 yang Rudolf ETAE 2023 Tools, itu disebutkan ada beberapa poin tentang keterbatasan ChatGPT ini. Khususnya bagi kami orang sales ya, kita yang sales di lapangan, yang pertama itu chat nggak mampu mengevaluasi relevansi ataupun akurasi dari informasi. Ini sangat penting. Yang kedua, keterbatasan kreativitas dan originalitas. Nah, ini mungkin bagi kita yang memang dalam dalam naungan Perbanas saat ini masih mengambil bidang studi kita di Magister Management ini, plagiarisme itu memang terkadang bisa memunculkan konflik di situ. Kemudian keterbatasan menerima input dan menghasilkan output non-teks. Ini juga iya ada. Dan keterbatasan pemahaman. Ini sih salah beberapa poin yang disebutkan oleh Rudolf et al. Di jurnalnya tersebut. Ini juga jadi bahan masukan buat kita semuanya gitu. Jadi antara human dan sales memang nggak bisa tergantikan dengan AI sih. Itu keterbatasan sih. Jadi kalau ancaman luar biasa. Kalau di dunia perbankan kayak Mbak Dwinta yang kita tahu memang kerja di perbankan, eh, nggak mungkin teller bisa tergantikan juga dengan AI ataupun dengan Setuju, Pak. Setuju teknologi banget. yang Betul, sekarang betul, ini. betul. Dan sebenarnya hati-hati juga gitu ya. Kita Iya, merasa sangat dimudahkan dengan AI gitu ya. Jangan sampai gitu. Justru kita jadi ketergantungan oleh AI, oleh ChatGPT
percaya 100%, padahal tadi ada banyak keterbatasan seperti yang Pak Yes. Hamzah Setuju, sampaikan gitu. setuju, setuju. Jadi sebenarnya bapak-bapak, sebenarnya adanya ChatGPT ini diharapkan sebagai sumber referensi kita untuk mendapat new idea gitu ya. Bukan Oh, berarti dengan adanya betul. ChatGPT ini justru kita malah jadi tumpul nih gitu kan. Malah jadi Hmm, kayak oh ya udah deh kita bisa cari itu di ChatGPT atau apa-apa dengan ChatGPT. Justru sebenarnya di sini tuh kita menjadikan ini sebagai wadah untuk kita bisa mencari another referensi gitu ya kan, dan nanti akan kita adjust ke sesuai dengan kebutuhan kita gitu. mm-mm. Wah, setuju Sebagai banget tuh. tambahan kali Mbak Dwinta, mungkin eh, ChatGPT ini juga bagi praktisi HR maupun praktisi sales ya, ataupun praktisi yang perbankan, ketika kita memakai ChatGPT, setidaknya kita harus lakukan verifikasi ulang juga terhadap hasil jawaban dari ChatGPT tersebut. Karena memang notabene keterbatasan itu yang memang terkadang bisa membuat konflik ya, konflik dari jawaban yang kita terima di ChatGPT itu gitu. Karena memang benar kata Mas Eka, nggak selamanya 100% ChatGPT ataupun AI itu memberikan jawaban yang tepat dan akurat. Sehingga memang kita pemakai AI-nya harus melakukan konfirmasi ataupun mencari lagi kebenaran daripada jawaban ChatGPT. Oke, setuju banget. Nah, kalau dari Mas Eka sendiri nih ya, Mas, kira-kira kan Mas Eka kan tugasnya memantau nih ya, memantau karyawan gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara Mas Eka untuk memastikan bahwa karyawannya Mas Eka itu menggunakan ChatGPT secara wise atau mungkin mereka ya apa ya bertanggung jawab lah terhadap penggunaan ChatGPT itu gitu. Ya, Kira-kira gimana tuh cara memantaunya, Mas Eka? ada beberapa cara sih ngomongin soal memantau penggunaan ChatGPT. Yang pasti yang harus ada itu aturan main. Apa saja sih yang boleh diupload gitu ya ke dalam sistem AI atau ChatGPT gitu ya. Karena nanti kaitannya sama kerahasiaan data, kerahasiaan informasi gitu ya. Nah, yang kedua, kita juga memberikan pelatihan gitu ya kepada para leaders karena mau bagaimanapun eh, layer pertama untuk pengawasan, untuk pengembangan orang juga adalah para leaders gitu ya. Jadi memberikan pelatihan untuk para leadersnya untuk tahu bagaimana menggunakan ChatGPT secara etik dan juga tadi kepada para karyawan supaya bukan hanya menggunakannya secara etik tapi juga bisa menggunakannya secara optimal. Bagaimana cara menulis prompt, bagaimana mencari ide melalui ChatGPT dan seterusnya. Itu sih Mbak Dwinta Wah, menurut menarik saya. banget. Nah, kalau aku sekarang mau pindah nih ke Pak Hamzah. Pak Hamzah kan tadi bicara bahwa ChatGPT itu kita bisa loh cari ide bisnis gitu atau strategi marketing yang baru melalui ChatGPT gitu ya kan. Kalau Pak Hamzah sendiri punya nggak sih Pak contoh aplikasinya sebenarnya tim Pak Hamzah dan tim itu sudah mengaplikasikan itu gitu atau sudah mengimplementasikan itu gitu. Nah, ya, kalau di bawah saya ada namanya tim sosial media ya. Dan tim sosial media itu kan terkadang ya sudah beberapa kali membuat konten kreatif ataupun membuat bahan untuk dijadikan branding di perusahaan kita. Ya itu terkadang mereka kan buntu ya. Terkadang buntu ketika kita tanya, oke, konten next konten mau buat apa sih supaya bisa branding kita lebih naik lagi nih. Followers kita nih masih kurang nih. Oke. Terkadang memang ya ChatGPT salah satu yang mereka ataupun AI yang satu mereka mereka tuju seperti itu. Karena kan aplikasi AI saat ini sudah cukup banyak ya. Mau buat daripada PowerPoint, terus mau buat langsung dari jurnal diaplikasikan ke dalam ini, terus membuat konten baik itu penjualan ataupun marketing ataupun branding banyak sekali. Sehingga mereka tinggal klik, itu langsung muncul. Oh, mau buat ide ini, dia langsung muncul seperti itu. Setuju dengan Mas Eka bahwa memang kita butuh mengedukasi
tim ataupun mengedukasi leader-leader yang ada di perusahaan itu bahwa penggunaan ChatGPT itu boleh dikelola dengan baik asal tidak melampaui batas. Melampaui batas itu seperti apa? Ketika mulai kita mengupload data-data yang sangat secure sekali dan tidak boleh keluar daripada perusahaan, itu ada batasannya. Jadi kemudian kalau berkaitan dengan data-data nasabah juga nggak boleh dong masukin ke ChatGPT. Kan ChatGPT itu kita tahu mesin yang mengumpulkan informasi yang cukup banyak. Sehingga kalau kita masuk ke dalam ChatGPT terkait dengan informasi yang memang restricted area, itu akan bisa memunculkan, kalau orang nanya lain umpamanya, data perusahaan A, dimunculkan sama ChatGPT, wah itu luar biasa apa ke rahasia perusahaan jadinya terungkap seperti itu. Jadi memang benar kita harus buat batasan-batasan terhadap penggunaan ChatGPT bagi tim kita, ataupun kalau mau dibuat dari perusahaan ya kita buat batasan dari perusahaan terkait penggunaan ChatGPT. Wah, bener banget Pak Hamzah, bener-bener banget tuh. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai apa namanya do and don'ts-nya dalam menggunakan ChatGPT gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan dari kacamata HR nih, Mas Eka, kira-kira bagaimana sih ChatGPT ini bisa membantu SDM untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerjanya? Gitu. Ya mungkin di masa yang akan datang gitu. Mungkin Mas Eka punya sudut pandang? Iya, bagaimana meningkatkan produktivitas gitu ya. Yang pertama, eh, kita, ini manusianya sendiri, mulai harus bisa memisahkan mana sih pekerjaan-pekerjaan yang bisa diotomasi atau mungkin tugasnya berulang gitu ya. Misalnya contoh, untuk menjawab keluhan pelanggan, untuk menjawab keluhan karyawan, bisa kita bikin mappingnya, lalu kita bikin chatbotnya tuh sesuai apa namanya groupingnya. Tuh AI akan sangat membantu gitu ya. Terus bagaimana juga kita meningkatkan untuk hal yang lain? Bisa untuk peningkatan eh, kolaborasi atau meningkatkan pengambilan keputusan. Jadi ChatGPT ini bisa kita manfaatkan untuk analisis tren misalnya. Bagaimana trennya ke depan? Kita juga bisa analisis internal maupun eksternalnya gitu ya. Dengan tetap tadi memperhatikan aspek-aspek etiknya dan keamanan informasi itu mungkin yang bisa dilakukan untuk kita bisa meningkatkan produktivitas. Jadi untuk hal-hal yang biasanya dilakukannya manual, lama browsingnya dan segala macam, atau kita lakukannya satu persatu dengan otomasi melalui ChatGPT, harusnya bisa lebih cepat, bisa lebih mudah dan lebih efisien. Wah, betul banget juga. Nah, kalau misalkan tadi kan dari kacamata HR nih ya, kalau misalkan dari kacamata bisnis gimana Pak Hamzah? Bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya si ChatGPT ini dalam membantu Bapak meningkatkan kualitas layanan pelanggan? Ya, yang pertama memang kita melihat bahwa AI ini kan mesin ya, ataupun ChatGPT adalah mesin yang memang sebenarnya bisa kita lakukan standarisasi untuk membuat layanan pelanggan gitu. Nah, standarisasi itu kan bisa dimulai dengan menghitung kepuasan data pelanggan, kemudian kita bisa melakukan personalisasi, kita buat ini di bidang bisnis ya, di sales ya. Oh ini data pelanggan apa namanya dia kapasitasnya perempuan, laki-laki ataupun dalam hal pekerjaannya PNS ataupun apa, sehingga dengan memanfaatkan teknologi AI ini kita bisa membuat pemetaan terhadap sales kita di lapangan gitu, dan membuat layanan pelanggan bagi kita juga lebih bagus lagi. Kenapa? Karena dengan adanya ChatGPT memungkinkan kita untuk memberikan respon cepat dan otomatis terhadap pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan gitu, atau permintaan bantuan dari pelanggan ya, sehingga mengurangi waktu tunggu pelanggan, sehingga kalau dia datang dia bisa, ataupun nggak perlu datang dia cukup di aplikasi kita dia cukup tanya, bisa saya begini 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 langsung dijawab
dengan cepat oleh AI. Sehingga ini memang cukup bagus bagi kami di bidang penjualan untuk kualitas layanan pelanggan kita bisa lebih lebih dekat ke nasabah, dan nasabah responnya juga lebih cepat kepada kita gitu. Seperti itu Mbak Dinta. Wah, menarik sekali. Nah, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya untuk Mas Eka dan Pak Hamzah. Nah, kalau mungkin bisa saya mulai dari Mas Eka dulu. Kalau dari Mas Eka, apa sih pesan-pesannya buat kita semua nih terhadap kemajuan teknologi AI ini? Iya. Yang pertama, tetap open mind gitu ya. Karena eh, perubahan teknologi udah tidak bisa dibendung lagi. Benar Dan banget, setuju. kecepatannya itu udah bukan lagi gini Mbak. Tapi udah luar biasa, Luar quantum biasa. leap gitu, lompat Iya, gitu. benar. Nah, eh, ketika ada teknologi baru, jangan ragu-ragu untuk Benar. nyoba. AI aja 3.5 gitu ya, terus sekarang muncul Bard, terus nanti ada Bing AI dan seterusnya. Nggak apa-apa, coba aja dulu gitu. Nanti kita manfaatnya baru tahu, kita bisa explore kemana aja tuh ketika kita udah nyoba gitu. Mungkin itu pertama. Yang kedua, tetap sensitivitas kita terhadap data tetap harus dipegang lah ya. Karena mau gimana pun, kalau kita bekerja sama orang gitu ya, bekerja sama perusahaan, kita punya tanggung jawab nih yang harus kita pegang. Gitu. Itu aja sih Mbak menurut saya, karena dengan dua itu harusnya sudah bisa merangkum semuanya untuk mencapai kinerja yang juga eksponensial gitu pertumbuhannya. Nah, kalau dari Pak Hamzah bagaimana, Pak? Ya, kalau dari saya sih menyampaikan bahwa yang pertama AI itu adalah mesin. Tetap saya sampaikan mesin, dan mesin pasti ada salahnya. Nah, untuk itu tetap harus kita lakukan dual check ya, dual check. Jangan sampai kita hanya bisa percaya terhadap mesin, tapi ketika mau kita aplikasikan ke lapangan atau ke tim kita itu malah jadinya blunder. Nah, ini memang perlu adanya dual check, dan kita harus percaya bahwa ya Tuhan mengasihi kita lebih dari AI sebenarnya. Ya, AI itu buatan manusia, tapi yang di kepala kita ini kan yang lebih lebih hebat sebenarnya dari AI. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Yang kedua memang kita harus percaya bahwa dalam penggunaan AI, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan di bermasyarakat ataupun dalam kehidupan kita di rumah tangga sendiri, ya kita harus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan AI ini. Bisa jadi anak kita yang yang sudah paham, lebih paham terhadap penggunaan AI, tetap harus kita lakukan pengawasan dan pemantauan seperti itu. Karena data maupun apa namanya yang diberikan oleh AI itu memang luar biasa. Luar biasa, apa yang kita minta dia bisa menghadirkan. Dan ini perlu pengawasan dan pemantauan kita selaku apa namanya orang yang kita anggap lebih paham terhadap penggunaan ChatGPT ataupun AI ini. Nah, ini bisa kita pantau dari terhadap tim kita, terhadap keluarga kita, ataupun ketika berinteraksi dengan masyarakat. Jadi ini itu dua poin sih yang saya ingin sampaikan, bahwa AI ataupun ChatGPT ini eh, tidak lain ya, ini hanyalah mesin, dan manusia yang lebih hebat sih dari mesin. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Hamzah dan Mas Eka. Jadi dari obrolan kita malam ini, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya saya menyimpulkan, saya mengkutip ya, saya lebih mengkutip sih omongan yang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Eka, bahwa ChatGPT sebenarnya tidak dapat sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia di masa depan, gitu ya, karena ChatGPT sendiri memiliki keterbatasan. Nah, kalau misalkan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Hamzah, saya mengkutip nih yang sudah disampaikan oleh Pak Hamzah bahwa ChatGPT ini sebenarnya dapat menggantikan beberapa pekerjaan manusia, namun tetap ChatGPT tidak bisa mengalahkan kemampuan dari manusia itu sendiri gitu.
Jadi sebenarnya bukan ChatGPT yang mendrive kita, tapi kita yang mendrive ChatGPT-nya gitu ya. Jadi sebenarnya ChatGPT yang harus adjust ke kita gitu. Wah, terima kasih sekali waktunya Mas Eka dan Pak Hamzah pada malam hari ini. Semoga obrolan kita pada malam hari ini bisa membawa dan membuka pikiran positif buat rekan-rekan yang mendengarkan obrolan kita pada malam hari ini. Baiklah, kalau begitu demi mempersingkat waktu, saya tutup untuk obrolan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Terima kasih Mas Eka. Terima kasih Mbak Dwinta. Terima kasih.